Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat bermalam minggu, berweekend bersama keluarga Anda di rumah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, kesabaran, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Masih seputar keris yang saya borong kemarin. Jadi ceritanya ini teman-teman, ada 50 keris yang memang saya borong karena kalau nyari satu-satu memang cukup sulit, dan ini karena memang lungsuran dari seorang kolektor, maka saya beranikan diri untuk memborong 50 pusaka tersebut meskipun dalam tanda kutip harganya cukup tinggi. Tapi saya beranikan diri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berkeris itu ibarat sebuah investasi. Ya, berkeris itu ibarat sebuah investasi. Jadi meskipun tidak ada patokan harga di sini, namun kalau kita berani mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi dalam keris, yang pertama, investasi pertama adalah sebuah pembelajaran di sini. Ya, belajar tentang metalurginya atau besinya, belajar tentang bagaimana menilai dari sisi tangguhnya, dan juga yang ketiga menilai dari sisi pamornya. Berikut juga menilai dari sisi dapurnya. Maka pembelajaran-pembelajaran tersebut akan menjadi sebuah investasi besar, baik itu berupa sebuah ilmu dan juga berupa investasi keuangan. Karena kalau kita beli misalkan untuk saat ini keris ini dengan seharga 4 juta misalkan, sebetulnya kalau kita memahami tentang keris, ya tidak perlu menunggu lama, katakanlah tidak perlu menunggu 1 bulan. Maka untuk beberapa hari saja nanti akan ada yang, ketika ada yang berminat kembali, ini bisa menjadi eh, penghasilan yang Anda tentukan harganya sendiri, teman-teman. Ya. Jadi saya rasa memang kalau ingin berinvestasi di dalam keris, yang pertama Anda harus belajar juga. Jadi seiring sejalan. Bukan hanya modalnya yang kuat, tapi Anda harus belajar juga, teman-teman. Ketika ditanya oleh orang-orang lain misalkan yang ingin, kadang orang itu bukan bukan melulu kolektor ya, karena kolektor kadang kalau orang-orang berpangkat itu kan eh, beliau-beliau itu kan perlu pengetahuan sehingga kita dapat mengejawantahkan kepada orang-orang tersebut sehingga menjadi suatu kepuasan tersendiri. Maka itu pentingnya. Jadi modalnya kuat juga, dan juga di sisi lain kita harus mempunyai pengetahuan tentang perkerisan ini. Susah-susah gampang, namun tidak harus memakan waktu yang cukup lama. Setahun itu nggak cukup sih untuk belajar dengan betul-betul detail. Saya butuh waktu kira-kira 4 tahun, dan itu harus fokus, teman-teman. Dan saya harus fokus. Namun untuk ketika pengen belajar untuk sekedar mengoleksi, ya tinggal caranya. Yang pertama adalah Anda harus berkenalan, memiliki relasi-relasi orang yang apa adanya. Yang pertama adalah apa adanya, dan juga kolektor yang jujur memang. Jadi plus minus daripada keris tersebut disampaikan sebelum dimaharkan atau dibeli oleh orang lain. Dengan seperti itu maka akan terjadi sebuah kelanggengan nanti, teman-teman. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di depan Anda ini satu keris termasuk borongan kemarin ya. Saya tertarik untuk membahas keris ini karena mirip dengan keris saya yang kemarin yang bertangguh Mataram, yang bertangguh Kartasura. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sama Bancihan Surakarta untuk warangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka, teman-teman. Ada tanjanya 46 di sini. Wow. Ini adalah keris berdapur Jalak Ngore. Kalau kita melihat dari sisi pamor, ini sangat kental, khas Mataram ya. Untuk lebih tepatnya ini adalah Mataram Amangkurat, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini sekilas ya, Anda pasti akan melihat ada sebuah sosok di sini, semacam orang yang mengangkat tangan satunya, dan di sini seperti mirip asap. Nah, ini mirip seperti makhluk halus, yaitu makhluk jin ini miripnya.
Dan dengan pola seperti ini teman-teman, ini dinamakan dengan pamor Raja Gundala. Raja Gundala itu apa? Raja Gundala itu adalah suatu grafik pada sorsoran, pamor pada sorsoran yang menyerupai makhluk halus, binatang, dan juga makhluk siluman lainnya. Itu adalah Raja Gundala. Raja Gundala ini fungsinya untuk apa, Mas Andrian? Mungkin itu pertanyaannya. Jadi memang Raja Gundala ini dicari, ya, bukan hanya dari sisi keunikan, tapi dari sisi esoteris. Itu diburu sebagai perisai diri dari gangguan-gangguan gaib, terutama untuk menjaga rumah, ya, menjaga rumah ketika sang pemilik rumah itu bepergian jauh. Nah, itu fungsi dari Raja Gundala. Ini menurut filosofi, ya, ini menurut filosofi yang terkandung pada serat-serat kuno yang dikarang oleh pujangga-pujangga hebat pada era Mataram. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Raja Gundala bukan hanya Raja Gundala pamornya, namun ada pamor yang lainnya yang menyertainya, yaitu adalah pamor Ngulit Semongko, teman-teman. Namun secara sisi lain ini mirip seperti pamor Wengkon Isen yang isinya adalah pamor Ngulit Semongko. Nah, ini saya rasa adalah sejalan dengan pamor Raja Gundala dan juga Wengkon Isen. Wengkon Isen memang sebagai perisai gaib, teman-teman. Ketika ada santet, tenung, dan lain-lain, itu tidak akan bisa masuk kepada pemilik keris ini. Itu filosofi orang dulu, teman-teman. Nah, dibaliknya pun sama, namun tidak ada Raja Gundalanya di sini. Secara keseluruhan, untuk masalah wilayah ini utuh semuanya. Dan dapurnya adalah dapur Jalak Ngure, yang jalak itu merupakan hewan paling dikagumi oleh masyarakat Jawa. Alasan yang pertama adalah karena jalak itu adalah hewan yang ketika mencari rezeki itu tidak merugikan makhluk-makhluk lainnya atau hewan-hewan lainnya. Bahkan ketika mencari rezeki, mencari makan itu bertengger di punggung kerbau, dan kerbau itu bersih dari kutu dan kutunya dimakan sampai kenyang oleh seekor jalak. Jalak juga di lain sisi mempunyai sifat yang setia pada pasangannya, dan ini menjadi suatu kekaguman tersendiri oleh masyarakat Jawa, teman-teman. Ngure itu mengepakkan sayap. Ini mempunyai makna bahwa Jalak Ngure ini mengepakkan sayap, ya, mengepakkan sayap setinggi langit. Ini menandakan sebuah cita-cita yang besar, pengharapan yang besar, dan juga harapan-harapan yang diinginkan itu lekas tercapai. Inilah tangguh Mataram Amangkurat, pamor Raja Gundala, Wengkon Isen, Ngulit Semongko, dan tangguh Mataram Amangkurat, dapur Jalak Ngure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.